Oke, hari ini kita mau belajar tentang topik the economy of washing, ya, atau purification. Ya, sering saya pakai juga sanctification atau pengudusan, ya, penyucian, pemurnian supaya mencapai deifikasi atau theosis atau deification. Ya. Nah, itu dimulai dari karya Kristus. Ya, kalau kita urut dari inkarnasi, lalu kematian dan kebangkitannya, ya. And then Pentakosta. Ya, Pentakosta itu berarti kelahiran baru. Nah, dari situ kita masuk ke the economy of washing. Ya, the economy of washing itu artinya kita mengalami kelahiran baru, and then dalam baptisan, ya, lalu purification atau illumination. Ya, kalau Bapak Padang Gurun biasanya mengatakan itu ada 3 tahap pertumbuhan rohani. Yang pertama itu praktikos. Praktikos itu berarti ya kita harus mengerjakan askesis seperti doa puja Yesus, ya kan? And then berjaga-jaga atau nepsis, hesychia, silence, keheningan atau meditasi, ya, untuk mencapai yang namanya spiritual knowledge atau teoria. Jadi dari praktikos supaya kita by mind atau nus kita, ya, hati atau jiwa kita itu mencapai yang namanya pemurnian atau washing, itu the economy of washing, itu melalui praktikos atau melalui latihan-latihan rohani, ya. Tadi yang saya katakan Jesus Prayer itu salah satunya, ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang the economy of washing, mulai dari mystical cross, salib, ya, Tuhan memerintah kita tuh memikul salib, and then kita lihat nanti Ekaristi, perjamuan kudus, itu juga obat, ya, untuk menyucikan, membersihkan kita dari dalam, ya, supaya kita mencapai yang namanya teoria. Ya, nah teoria itu artinya kita punya spiritual insight atau spiritual knowledge yang kita bisa melihat hidup ini, misalnya pelayanan kita, ya, tubuh kita itu sebagai satu persembahan kepada Tuhan. Dari teoria, ya, atau seperti yang Rasul Paulus katakan, ya. Sampai dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, itu adalah satu praktikos, bukan hanya sekedar hanya kata-kata, ya, tetapi itu hidup dia, bahwa hidup dia adalah Kristus. Kenapa? Karena dia sudah bisa melihat seluruh hidupnya itu adalah Kristus secara knowledge, spiritual knowledge atau teoria itu. Nah, kita ingin itu mencapai sampai di situ, ya, sampai dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, segala sesuatu itu sudah cukup bagi dia. Dia tidak membutuhkan apa-apa lagi selain Kristus. Nah, itu pertumbuhan spiritual kita harus sampai ke level itu, sampai ke level yang namanya teoria atau spiritual insight. Kita melihat segala sesuatu dari kacamata Kristus. Nah, setelah itu lalu Paulus mengatakan, ya, hidupku ini ibarat adalah satu perlombaan. Aku telah mencapai garis akhir, ya. Aku telah memelihara iman. Nah, sampai gitu dia ngomong. Oke, walaupun secara lahiriah, manusia lahiriah aku merosot,
tetapi manusia batiniaku semakin diperbarui. Nah, itu adalah satu pengalaman rohani yang lebih tinggi lagi. Ya, setelah dia mengalami praktikos, dia mengatakan aku askesis, aku tidak sembarangan meninju, aku melatih tubuhku, ya kan, aku mempersembahkan tubuhku dan sebagainya. Itu praktikos. Menyalipkan dagingnya, ya kan, itu praktikos. Jadi praktikos itu kita menyucikan hati, menyucikan tubuh kita. Nah, itu praktikos. Sampai dia mengatakan aku melihat segala sesuatu dari kacamata Kristus. Dan yang ketiga dia mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, itulah setelah praktikos, teoria dia mencapai namanya gnostikos. Gnostikos itu ya sudah tahap spiritual di mana dia menyatu dengan Sang Ilahi. Ya, nah itulah yang disebut dengan perjalanan teosis itu, gnostikos itu. Ya, nah kita akan lihat dari kacamata apa namanya Bapak Gereja. Hari ini kita mau belajar berbagai macam kelanjutan dari ekonomi washing, ya, misalnya mikul salib, ekaristi, baptisan itu apa, ya, topik-topik itu, dan worship. Akhir kita akan belajar worship dari ya, theology of worship. Jadi nanti kita juga akan lihat dari Florovsky bahwa ini harus ada namanya transfigurasi of personality. Nah, itu di ekonomi washing juga, bahwa kepribadian kita itu mesti diubah, transfigurasi. Ya, nah itu seperti apa? Oke, kita mungkin mudah-mudahan bisa 4 topik ini atau 4 bahan ini kita bahas, ya. Nah, mulai dari mystical cross dari Gregory of Nyssa, ya. Cross, salib bagi kita itu adalah divine meaning atau apa namanya kuasa ilahi yang mengubah kutuk atau kematian itu menjadi kehidupan. Ya, nah disitulah kita belajar minggu lalu bahwa iblis terkecoh bahwa dengan kematian Kristus di atas kayu salib, salib itu justru jadi bumerang buat dia. Ya, salib itu justru bumerang atau menjadi seperti kayak racun yang mematikan atau umpan yang mematikan bagi si iblis. Tetapi bagi kita yang orang-orang yang diselamatkan, salib itu akhirnya menjadi kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, nah ini dikatakan oleh Nyssa bahwa ada divine meaning, ada kuasa ilahi, ya, yang tersimpan di dalamnya, yang dengan anugerah Tuhan kita bisa mengertinya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, melihat manusia itu mati, tetapi sesungguhnya dia mematikan yang mati itu. Jadi lewat kematiannya mengalahkan kematian. Oke, nah kita baca ini lagi, ayo. The mystical cross, kita lihat ada apa namanya di balik salib itu ada divine meaning, ada constitution of heavenly thing, ya, ada divinity, ada keilahian yang eksis, yang apa namanya, yang menopang kita. Oleh sebab itu salib itu menyelamatkan kita. Ya, di sini kenapa seperti kita pelajari minggu lalu, ya, bahwa salib itu kan dari batang kayu, ya, oleh manusia itu manusia ketipu oleh pohon dari kayu, buah dari pohon itu, tapi oleh pohon kehidupan yang datang, ya, seperti kita bahas lalu dalam Kejadian pasal 3 itu, nah, pohon kehidupan itu menghadirkan salib, dan salib itu akhirnya menjadi kuasa ilahi. Nah, semuanya itu terjadi karena ada firman, ada kuasa, ada hikmat Allah, ya, di balik dari salib itu. Oke. Sampai salib itu akhirnya
mengalahkan si iblis, dan kata Nisa itu menjadi semacam the economy of washing bagi kita, yaitu mulai kita dibaptis dan salib itu menyucikan kita. Makanya Tuhan mengatakan mengikut Kristus berarti memikul salib. Nah, memikul salib itu artinya kita memikul kuasa, hikmat, ya, penyucian dari Allah. Nah, makanya kemarin kita bahas baptisan itu berarti kan ikut mati dan bangkit bersama dengan Kristus kan? Berarti kita ikut memikul salibnya Kristus, mati dan ikut bangkit. Nah, berarti secara spiritual waktu kita lahir baru secara spiritual di dalam baptisan, salib itu sudah kita pikul gitu. Ya. Nah, setelah lahir baru kita terus harus bertumbuh kan? Artinya kita bukan hanya jiwa saja tapi juga tubuh. Maka baik jiwa dan tubuh ya itu memikul salib, ya, memikul the power, the wisdom, ya, the word of God gitu. So let's say salib itu bukan sesuatu pajangan, bukan sesuatu kutukan, tetapi satu kuasa ilahi yang terus menyucikan atau menyembuhkan kita. Ya. Nah, ini namanya the mystical cross, salib misteri, ya, salib misteri yang terus menyucikan kita. Nah, membuktikan kita terus menyatu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Oke. Kita move to di sini ya. Baptisan secara sekilas. Baptisan itu berarti kan tadi minggu lalu kita sudah bahas ikut mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Ya. Nah, baptisan itu berarti menandakan kita lahir bukan hanya ikut mati dan bangkit, tapi kita jadinya memakai kodrat yang baru di dalam baptisan. Sebab kita mati itu berarti menanggalkan kodrat Adam yang lama, lalu kita ikut bangkit. Berarti itu memakai kodrat Adam yang baru. Jadi ini bukan sekedar lahir baru, itu bukan lahir kita masuk ke dalam rahim ibu kita lagi, tetapi kita masuk ke dalam rahimnya Allah. Ya, rahimnya Allah itu maksudnya adalah oleh anugerah tadi, ya kita masuk, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka kita dilahirkan dari Allah. Ya, kalau kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, coba baca 1 Yohanes 3 ayat 9. Satu orang. Ya. Orang yang lahir dari Allah tidak lagi, iya, dia lahir dari Allah. Kenapa bisa lahir? Karena ada benih ilahi. Sama seperti kamu lahir dari rahim ibumu, ada benih orang tuamu. Ya kan? Nah, kita lahir dari rahimnya Allah, lahir dari Allah menjadi anak-anak Allah karena ada benih ilahi. Nah, benih ilahi itu kapan terjadi? Pada saat baptisan. Ya, jadi baptisan itu seperti perkawinan kita dengan Allah. Perkawinan iman dengan anugerah itu. Oke? Jadi kayak kalau kita ilustrasikan seperti perkawinan kedua orang tua kita, maka lahirlah kamu, lahirlah kita. Ya, sama seperti kalau kita lahir dari Allah, ada perkawinan antara benih iman kita dengan anugerah di dalam baptisan oleh karya Roh Kudus. Ya, nah that's it. So, seperti kayak biological reproduction, ya kalau kita percaya kita bisa lahir dari secara biologis, ada perpaduan benih laki-laki dan perempuan. Kenapa kita nggak bisa percaya ada perpaduan benih iman dan anugerah di dalam baptisan? Oke. Apa bukti bahwa Kristus itu, divine Kristus atau Allah itu hadir di dalam baptisan? Nah ya, nah
Nisa menjawab, Kristus itu divine, ilahi, ya, sehingga ini dia menjanjikan kehadirannya, ya, di dalam baptisan, oke, karena dia adalah Allah, maka janjinya bisa dipercayai atau dibuktikan. Nah, dia katakan gini, ketika dia ini ya, kita lihat di sini, dia ada di dalam daging, ya, menunjukkan berbagai macam mujizat, oke. Nah, itu membuktikan dia memiliki divine atau properti dari divine nature, ya. Nah, membuktikan bahwa dia memiliki natur ilahi. Nah, termasuk bukan hanya soal mujizat, termasuk nanti di dalam karya keselamatan, dia juga hadir di dalam baptisan kita, karena dia adalah ilahi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ya, nah ini kata Nisa. And then, ketika kita dibaptis, kita dicelupkan dalam air 3 kali, itu menandakan bahwa kita ikut menandakan itu 3 kali itu karya Allah Tritunggal di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, Kristus mati menyerahkan nyawanya sendiri, ya, lalu dia bangkit oleh kuasa Roh Kudus dan Bapa. Oke, dan ini kita bahas ini ya. Jadi intinya baptisan itu kita berpartisipasi di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Atau ini adalah satu baptisan itu kayak kita imitasi. Imitasi itu apa ya? Meniru. Ya. Meniru kematian dan kebangkitan Kristus. Atau kita berpartisipasi di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Bagaimana dengan orang yang sudah dibaptis terus mau baptis? Kan ada orang yang misalkan itu kan kemarin dari kampungnya kan jauh dibaptis kan biasa kami kan dibaptis kecil. Terus misalnya di sini dia kan dibaptis ulang. Kemarin minggu lalu kita baca baptisnya itu kan hanya sekali. Ya. Karena Kristus kan hanya mati dan bangkit sekali, ya baptisan itu cuma sekali. Tetapi ketika kita dibaptis harus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau baptisannya salah, ya mesti diulang. Ya, jadi kalau baptisannya bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu bukan, kita tidak berpartisipasi di dalam kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi harus di dalam nama Allah Kristus. Mereka sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sini juga Bapak Anak dan Roh Kudus karena kan dia kalau di dalam sekali. Ya itu harusnya nggak boleh ya. Harus sekali ya. Ya. Jadi sebenarnya itu baptisan yang diajarkan oleh Yesus itu dari sejak kecil atau ketika sudah dewasa? Kan kami dari Protestan itu kami dibaptis sejak kecil. Nah, ada juga di gereja lain mereka dibaptis itu umuran antara 15 atau ke atas gitu. Ya. Bisa sejak kecil, bisa dewasa ya. Oke. Kalau sejak kecil kan kalau kita bahas bisa berarti kan kita mengaku dari Tuhan. Jadi Yesus kalau kita kecil kan kita belum tahu Yesus kayak gimana pun bagaimana kita mau mengaku kita menerima Yesus ya kita belum tahu apa-apa nih masih kecil masih bayi. Kenapa itu kita lain banget kita kenal Yesus kan baptisan itu kan kita kenal Yesus kita kemudian. Ya itu kerja misteri dari Roh Kudus ya, bukan iman anak kecil itu berarti bukan dia tidak mengenal Kristus karena dia adalah gambar Allah. Ya, jadi bukan iman secara knowledge, tetapi iman by mystery of
Holy Spirit. Ya. Jadi iman akali itu sebetulnya iman knowledge itu bukan iman yang menyelamatkan kita. Oke. Tetapi nanti kita bahas tentang iman ya. Jadi iman itu kalau menurut John Damaskus itu ada iman karya dari anugerah, tetapi ada iman yang dalam Ibrani pasal 11 itu. Ya, yang memang kita nggak bisa melihat ya. Misalnya ini ya tentang bahasan iman ya. Nah, kita harus membedakan dua macam iman ini. Iman kaitan dengan kelahiran baru dan iman setelah kelahiran baru atau setelah baptisan ya. Nah, ini iman itu ada dua macam. Pertama, iman yang datang dari pendengaran. Oke? Nah, misalnya seperti bayi, apakah dia bisa, misalnya kayak tadi, dia bisa ngerti nggak tentang siapa Yesus itu? Ya, oleh karya Roh Kudus, dia adalah gambar Allah yang bisa meresponi. Oke? Nah, iman datang dari pendengaran. Ketika dia mendengar kitab suci, dia percaya pada Roh Kudus. Ya kan? Nah, iman sejati ini adalah iman yang dipakai untuk percaya kepada Kristus dan lahir baru. Inilah yang memperbarui kita. Ya. Tapi ada satu iman lagi yang tadi kalau dari Roma 10 ayat 17 ya. Nah, tapi ada satu iman lagi, iman dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Coba baca. Ibrani 11 ayat 1. Jadi ada iman yang timbul dari pendengaran akan Injil Kristus. Yang kedua, iman, coba baca. Adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, iman itu menjadi fondasi dari pengharapan. Nah, ini adalah iman yang kita peroleh setelah iman yang pertama tadi. Ya, kita tidak bisa melihat segala sesuatu, tentu dengan satu pengharapan kita akan bisa melihat. Pakai apa? Pakai iman. Ya. Coba baca sekali lagi Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, berarti iman itu dipakai untuk melihat janji-janji Allah. Ya, jadi iman yang pertama yang timbul dari pendengaran itu berasal dari fakulti kita, yang dimana semua manusia itu dikasih pendengaran, ya, bahkan menggambar dan rupa Allah itu. Tapi yang kedua itu adalah iman setelah baptisan, artinya iman itu karunia dari Roh Kudus yang kita pakai untuk membangun pengharapan dan kasih. Ya. Nah, jadi kita tahu bahwa dengan baptisan kita mengerjakan iman yang pertama, lalu setelah baptisan kita mulai mengembangkan iman yang kedua, yaitu dasar dari pengharapan. Ya, nah itu dia. Kita kembali ke sini dulu ya. Nah, tadi pertanyaannya tiga formula itu ya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu menandakan baptisan yang menandakan kita lahir baru ya. Oke, sini kita bahas. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya. Yang bilang tadi waktu manusia baptis itu celupnya 3 kali loh, bukan 1 kali. Tapi yang kami temui biasanya itu jadi 1 kali. Ya, harus triple immersion 3 kali. Ini dia. Itu menandakan kita imitation and participation in Christ's death and resurrection. Ya. Bagaimana itu membenarkan mereka yang sudah dibaptis tapi cuma disebut Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, kemudian celup 1 kali, kemudian mereka
selesai gitu, bolehkah kita menyanggah? Ya, harusnya it should be rebaptized ya, dibaptis ulang. Berarti yang cuma kayak petik itu Ya, it should be. kalau petik Ya. itu dalam keadaan dia sakit. No, nggak masalah. Yang penting di dalam air, dalam formula Bapa, Anak, dan Roh Kudus, gitu loh. Ya, tetapi tidak yang lain gitu. Ya, kenapa? Karena baptisan itu apa sih? Baptisan itu bukan cuma upacara atau tanda kita jadi orang Kristen atau hanya simbol. Ya, tapi yang saya katakan tadi itu proses perkawinan kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah. Maka kita lahir dari Allah. Ya, itu adalah imitation and participation in Christ's death and resurrection. So it means that kita mesti benar-benar bahwa itu lahir dari Allah. Nah, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menandakan kita tuh dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, karena Kristus tidak terpisah dari Allah Tritunggal, dan kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah karya dari Roh Kudus, karya dari Allah Tritunggal. Ya, dari Bapa melalui Anak di dalam Roh Kudus. Nah, itu ya yang kita pelajari tentang Tritunggal itu. Oke. Nah, di sini memang dijelaskan ya. Ya, melalui daging yang dia ambil dan kemudian dilahikan oleh dia, Nah, dan karena daging itu sudah dilahikan oleh Kristus, ya, sehingga daging kita ketika kita ikut mati dan bangkit juga mengalami hal yang sama, ya. Dan ini imitation-nya. So, kita dibaptis memang benar-benar kita lahir baru gitu ya. Maksudnya lahir baru itu adalah kita berpindah dari kontrak yang lama menjadi kontrak yang baru, kontrak Adam yang baru, sehingga baik tubuh dan jiwa kita itu menjadi baru, gitu. Ya. Oke. Nah, dia katakan baptisan itu seperti kita tuh keluar dari labirin, masuk ke dalam labirin ya. Kita tuh masuk kayak di hutan gitu, tersesat kemana gitu. Tapi kalau kita dibaptis itu kayak kita tuh keluar dari labirin kematian kita, ya, atau kesesatan kita. And then dengan dibaptis kita itu berbagi, ikut berpartisipasi ya di dalam kontrak, meniru kematiannya, ya. And then kita makanya dicelup ya dalam air itu menandakan kematian kita, lalu diangkat lagi itu menandakan kita return life again, kita hidup kembali. Oke? Nah, jadi ini seperti menyucikan tubuh dan jiwa kita. Jadi kata ini ya. Oke, ini secara teologisnya. Maka di dalam baptisan itu ada di economy of death, lalu ada di economy of resurrection. Ya, jadi ada proses kematian dan ada proses kehidupan. Maka lahir baru. Berarti kita mesti mati dulu, lahir. Ya, kita mati dalam dosa. Kemudian oleh air baptisan itulah, seperti kita pelajari dari John Damasus kemarin, air itu menyucikan dosa kita, lalu Roh Kudus itu, air itu menandakan kematian kita, ya, lalu Roh Kudus itu menandakan kehidupan kita. Maka dalam air dan Roh itu, air mematikan, Roh itu menghidupkan. Maka itulah kita mematikan dalam kematian Kristus, menghidupkan dalam kebangkitan
Kristus. Ya. Nah, jadi sangat dalam ya makna baptisan. Jadi bukan sekedar hanya sekedar upacara atau simbol. Ya, jadi memang baptisan itu melahirkan baru kita, menyelamatkan kita. Ya. Nah, caranya gimana Pak? Kalau misal ada yang tadi katakan tidak di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya itu mesti diulang. Lalu kalau cuma percikan itu kan sometimes ya kalau dalam kanon gereja sih yang penting formulanya benar dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus walaupun itu dibaptis ya. Karena dalam kitab Didache sendiri kan ketika orang itu sakit kan nggak bisa dicelup, dipercik ya, dipercik aja itu nggak masalah. Oke. Nah, kemudian dia dicelupnya cuma sekali, Pak. Nah, ini yang apa namanya? Tapi formulanya benar dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, yang pentingnya itu sih, bukan teknik baptisannya ya, tapi formulanya itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi jangan ditambah-tambahan lagi, misalnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu salah. Ya, itu bukan formula yang diajarkan. Oke? Ya. Ya. Nah, bicara mengenai baptisan ini ya, yang aku lihat di kantor ya, kalau misalnya itu di keterangan Yesus Kristus itu ketika dia datang ke dunia kan Yesus Yohanes membaptis itu kan membaptis Yesus tapi cuma sekali seperti itu. Nah, bukan kita juga immersion kayak gitu, cuma sekali gitu. Ya, Bapak Gereja mengajarkan 3 kali triple immersion dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu membuktikan karya Allah Tritunggal itu. Ya, gitu. Iya. Iya. Nah, ini di sini dia menjelaskan ini ya. Coba kita baca kenapa 3 kali ini ya. Nah, ini dari Nisa. Dia katakan gini. Tadi baptisan itu adalah kita meniru ya, imitating to be complete dead. Benar-benar mati. Ya kan? It would not be an imitation, tapi identical occurrence, sama seperti. Maka kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 itu. Ya. Supaya apa? Dengan mati, artinya kita menanggalkan kodrat kita yang lama. Ya, mati sekali untuk semua dosa-dosa kita. Nah, ini coba kita baca Roma 6 ayat yang ke-10 ya. Roma 6 ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian benar dosa, satu kali dan hidup selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya, makanya baptisan itu semua sekali. Ya, gitu. Karena sekali mati sama seperti Kristus sekali mati. Dan untuk menghapus segala dosa kita. Oke. Nah, we imitate the transcendent power as much as the poverty of our nature law. Jadi kita benar-benar mengimitasi ya, kuasa ilahi itu di dalam kodrat kita yang jatuh, yang berdosa ini. Nah, dengan air yang dituangkan atas kita 3 kali. Jadi kita dimasukkan ke dalam air itu 3 kali. Kemudian kita bangkit lagi dari air itu, ascending from the water again, dan keluar lagi kan 3 kali. Now we act out the saving burial and the resurrection that took place in 3 days time. Jadi ini memang meniru kayak 3 kali itu kayak simbol 3 kali ketika 3 hari sebelum Kristus bangkit itu yang turun dalam kerajaan maut. Ya, jadi kita bertindak seperti 3 kali itu, 3 kali itu misalnya Yesus itu mati, pada hari yang ketiga dia bangkit, ya kan? Jadi waktu kita masukkan ke dalam air sekali itu hari pertama, lalu dimasukkan lagi ke dalam air hari kedua, dimasukkan lagi hari yang ketiga, baru bangkit. Nah, jadi ini kata Nisa, we act out the saving burial and the resurrection that took place in 3 days time, having this mind. Jadi memang kan
3 kali itu menandakan benar-benar meniru kematian Kristus itu yang 3 hari 3 malam di dalam kubur. Nah, kita menirunya, kita masuk atau dicelupkan ke dalam air. Oke? Nah, ini kata Nisa, that the water is within our power both to be it and to emerge from it. In the same manner, it is within the power of him who has mastery over the universe. Nah, ketika kita dicelupkan ke dalam air, tenggelam ke dalam air, he submerged in that to return again to his old place-ness. Nah, jadi kalau kita kayak dicelupkan ke dalam air itu menunjukkan kita mati. Ya. Oke. Ada yang mau tanyakan di sini? Ya. Memang disahkan ya Pak kalau mau 2 kali. 1 kali. Ya. Tidak boleh 2 kali. Mesti diulang. Ya. Dan itu disahkan kalau waktu diulang. Ya. Gitu. Ya. Makanya itu penting sekali kita ikut katekisasi. Ya. Atau kita belajar seperti ini. Oke. Nah, kita move to ini. Nah, kemudian selain tadi meniru di dalam kematian, ini juga adalah the grace of resurrection in the water. Jadi dalam air kita itu juga dibangkitkan. Oke. Nah, itu dia Nisa jelaskan di sini. So, ini ya. Kita akhirnya kalau dibaptis itu kayak bangkit ya, kembali kepada kehidupan kita lagi, tetapi dengan yang sudah di-purified, dengan kodrat yang sudah dimurnikan, dan sekarang kita menjalankan pemurnian. Jadi kayak benar-benar kayak kita masuk ke dalam kayak Adam yang baru, seperti sebelum jatuh ke dalam dosa. So, kita perlu berjalan lagi. Jadi baptisan itu kayak garis startnya. Ya. Jadi bukan akhir, tetapi permulaan untuk menuju kepada kekudusan atau teosis itu. Nah, ini dikatakan di sini. For those for whom the purification through washing led the way beforehand his time, the return will be to that is akin to the distinct impossibility proper to purify. Ya, jadi dengan baptisan kita mulai menjalani satu kehidupan yang penuh dengan purification atau pemurnian. Oke. Nah, and then kita masuk di sini ya. Coba ini, the greatness of baptism and purgation after that. Nih, apa maksudnya ini? Jadi ketika kita lahir baru, ya, sama seperti bayi yang baru lahir, lalu dibersihkan oleh air, ya kan? Benar nggak? Kayak kamu lahir ya, kan nggak tiba-tiba suruh jalan atau suruh makan sendiri gitu ya. Tapi itu lahir langsung dibersihin oleh air. Ya, nah kita lahir baru itu oleh air. Air itu menandakan membersihkan dosa kita. Oke, lalu roh itu menghidupkan kita dan menuntun kita. Ya, nah di sini dikatakan iman dan air, ya, yang memurnikan kita ya, purification in water,
Ya, kita dibersihkan di dalam air supaya kita bisa menjalani satu kehidupan yang penuh dengan keilahian. So, jadi kalau setelah kita dibaptis, kita sudah dimurnikan oleh air ya dalam kuasa Roh Kudus itu, kita itu kayak bukan kaya ya, tapi memang kita itu benar-benar menjadi manusia yang baru yang memang menjalani yang namanya purgation after death ya. Maksudnya kita benar-benar menjalani satu pemurnian sampai kita mati gitu. Ya, sampai tubuh ini kembali ke jadi debu dan pada akhirnya nanti kita dibaptis sekali lagi pada saat kebangkitan tubuh kita. Oke. Nah, bab kelahiran yang kedua itu kan kebangkitan jiwa kita atau roh kita. Lalu nanti ada baptisan sekali lagi, yaitu kebangkitan tubuh kita. Gitu. Ya, tetapi dalam kelahiran kedua bukan berarti tubuh kita itu nggak penting, gitu. Karena manusia itu tetap dua, ya, dia terdiri dari tubuh dan jiwa. Berarti kelahiran kedua atau dalam baptisan air itu, walaupun dia membangkitkan, menghidupkan jiwa kita lagi, tapi jiwa ini harusnya menjadi the king of the body. Nah, maka tubuh itu dipimpin oleh jiwa sampai pada akhirnya tubuh itu nanti memperoleh tubuh yang mulia. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, now ada pertanyaan tentang ini? Kalau enggak kita lihat Damaskus ya, chapter 13. Ya. Pertanyaan saya di penjelasan pertama tadi bilang kalau di balik salib itu ada kuasa ilahi, dari salib juga tidak diselamatkan. Sebab di dalamnya ada kuasa. Ya. Nah, ini saya masih ragu, soalnya sebelumnya yang saya tahu juga mengajarkan kalau yang menyelamatkan itu adalah Kristus. Nah, pertanyaan saya, apakah Kristus dan salib itu sama-sama punya kuasa yang sama? Iya, ya. Jadi salib itu kayak tipologi dari pohon kehidupan, ya, yang kita makan kita akan hidup. Kenapa? Karena pohon kehidupan itu atau salib itu ada firman tadi, ada logos tadi Allah itu. Ya, yang misalnya yang sekarang kamu lihat salib gitu ya, atau kita bikin tanda salib gitu ya. Nah, itu bukan sekedar simbol, tetapi memang ada kuasa ilahi di balik itu. Berarti kalau saya bilang begini, kalau saya berkenan begini di Dewa Salib itu juga kita juga bisa diselamatkan. Bisa nggak? Iya, ya justru itu salib itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Salib itu tanda pohon kehidupan yang dimakan oleh kita, akhirnya jadi hidup. Kan kita kemarin cerita Adam dan Hawa itu belum boleh makan pohon kehidupan kan, itu maka dia diusir kan. Nah sekarang pohon kehidupan itu yang kita makan, ya. Jadi salib itu adalah kalau bagi orang dunia itu kematian, ya, itu kematian yang yang kalah gitu. Tetapi salib itu bagi kita itu kematian yang mengalahkan kematian, sehingga menghasilkan kehidupan gitu. Ya, sebab apa? Tadi dalam dibalik salib itu ada kuasa Allah. Ada Kristus yang digantung di situ. Ya. Gitu. Jadi memang bukan kayunya yang menyelamatkan. Kita nggak diminta menyembah kayu. Tapi kayunya itu menjadi alat bagi Kristus untuk digantung, yang tanda petik untuk menipu iblis, ya,
Tapi justru di situ itu kayak satu sengat gitu buat si iblis. Ya. Nah, nanti kalian bisa baca lah ya di Jam Damaskus ini, atau itu sudah minggu lalu ya. Oke, kita nggak bahas itu lagi. Deceptions of Christ itu ya minggu lalu. Nah, sekarang kita mau bahas ini tentang baptisan, tentang bagaimana menjalani di economy of washing, yaitu dalam perjamuan kudus, ya, atau nanti kita akan bahas gereja, lalu nanti worship, ya. Jadi ada ibadah, and then ada ekaristi. Ya, tentang baptisan, saya harap kalian juga baca buku ini ya, Alfeyev, supaya lebih jelas. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, saya. Jadi apa yang belum saya cover ini, saya harap kalian baca di buku ini ya, di buku Alfeyev ini, tentang baptisan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas ekaristi atau perjamuan kudus. Karena setelah kita lahir baru, menjadi manusia baru lewat baptisan, sekarang kita perlu diberi makan nih. Nah, makannya itu makanan ilahi. Bukan di warung suren atau di mana nih. Ya, tapi dalam perjamuan kudus. Oke. Nah, kita lihat dulu ini ya. Si Misa ya. Nah, karena manusia itu terdiri dari tubuh atau jiwa dan tubuh, maka setelah kita lahir baru, dua-duanya perlu diberi makan. Ya. Gitu. Nah, jiwa yang sudah menyatu dengan Kristus di dalam oleh iman, mingle with him by faith, ya. Akhirnya menjadi iman itu menjadi sarana atau apa ya, menjadi sarana keselamatan kita atau menyatu dengan hidup dia. Maka kita harus punya, setelah kita dibaptis ini ya, harus punya hidup yang union with life, has a fellowship with life. Jadi harus menyatu dengan yang hidup, punya fellowship dengan yang hidup, ya, yaitu dengan Kristus. Nah, fellowship-nya itulah yang kita sebut nanti worship atau ibadah. Ya. Jadi waktu kita lahir baru jadi Kristen bukan berhenti di situ, tapi punya satu kehidupan yang menyatu, yang union. Apa di sini istilahnya? Union with life. Harus memiliki fellowship with life. Nah, fellowship with life itu adalah tadi salah satunya dengan ekaristi. Walaupun ada doa ya, nanti ada ibadah misalnya gitu. Ada liturgi. Oke. Nah, itu semua cara ini memaintain hidup keselamatan kita. Nah, bisa mengambil contoh gini, orang yang minum racun itu kan mematikan organ tubuh di dalamnya karena ada drug atau obat yang fatal gitu ya. Nah, sama seperti kita misalnya ikut komuni atau perjamuan, makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus itu masuk ke dalam jiwa kita dan bekerja gitu. Kalau racun itu mematikan, tapi tubuh dan darah Yesus itu menghidupkan. Nah, dia katakan kayak gitu. Jadi apa yang masuk itu bekerja di dalam. Ya. Coba kita lihat di sini. Sama kalau tubuh kita itu menerima racun, akhirnya membuat kita mati, ya kan? Maka tubuh ini juga waktu kita hidup itu perlu menerima sesuatu dalam wujud misalnya makanan atau minuman, atau di sini
kita bicara komuni berarti kita menerima roti dan anggur yang kita terima lewat mulut kita, tubuh kita. Ya, tapi ini adalah the life-giving power. Life-giving power adalah kuasa yang memberikan kehidupan. Sama seperti racun itu mematikan, tapi kalau kita ikut perjamuan itu memberikan kehidupan. Itulah yang membuat jiwa kita itu tidak corruption, tidak binasa. Ya. Dan sehingga dengan jiwa yang tidak corruption itu kita bisa memimpin tubuh ini, mempersembahkan tubuh ini. Oke, kita lihat Nisa lagi ya. Nah, waktu kita ikut perjamuan tuh ibarat kita itu memakan kuasa kehidupan tadi ya. Tadi dia katakan ini ya, life giving power ini ya. Jadi kalau kita ikut perjamuan itu enggak sekedar simbol, makan simbol gitu ya, atau makan roti dan anggur gitu. Tapi ini adalah life giving power. Nanti kita lihat di John Damaskus akan lebih jelas ya. Life giving power sama seperti kayak kok kita makan tubuh Tuhan itu bisa jadi kayak seperti obat atau kayak apa ya, racun tapi yang menghidupkan gitu. Karena tubuhnya ya lahir dari Roh Kudus yang memberikan kehidupan. Kalau tubuh kita enggak, ya kan? Coba kamu bisa nggak ngomong sama orang, kamu makan tubuhku, kamu akan hidup selamanya? Nggak bisa, karena tubuh kita fana gitu ya. Tubuh kita harus mati dan nanti dibangkitkan. Tapi kalau Kristus, tubuhnya yang sudah mati dan bangkit, yang sudah mengalahkan maut itu. Nah, sekarang tubuhnya itu kan dia berikan kepada kita yang berasal dari Roh Kudus tadi. Ya, sebab Kristus dikandung oleh Maria dari Roh Kudus. Nah, maka tubuhnya ini adalah tubuh yang memberikan kehidupan atau punya roh yang memberikan kehidupan. Ya, tadi saya sempat share di grup itu ya, kalau kalian baca di grup Fathers itu, nah itu kata Damaskus ya, nanti kita bahas ke situ. Oke, jadi ini adalah nourishment ya, jadi tubuh dan darah Yesus itu adalah seperti nourishment. Nourishment itu apa ya? Menumbuhkan, ya. Seperti kayak kita makan sehari-hari lah, itu nourishment bagi kita. Nah, nourishment bagi jiwa kita adalah perjamuan kudus. Oke. Tapi ada pertanyaan, kenapa kok Tuhan memberikannya itu dalam wujud makanan dan minuman? Ya, misalnya makanannya itu adalah roti, kemudian minumannya itu adalah anggur. Ya, nah simpelnya adalah manusia perlu melihat manusia itu perlu nourishment untuk dirinya. Makanya lambangnya makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu kan nourishment, ya kan? Kayak kita nggak makan ya kita mati gitu. Nah, sama seperti kalau kita nggak makan tubuh dan darah Tuhan, kita mati. Jadi kayak ini adalah satu nourishment, satu nourishment itu berarti kayak satu makanan ya, pertumbuhan, the nourishment ya. Dan itu kalau kita makan ke dalamnya apa? Kan kita makan roti anggur itu ya, wujudnya roti dan anggur yang kita makan ke tubuh kita ya. Lalu gimana dampak bekerjanya gitu di dalam tubuh kita? Nah, itu bekerja di dalam tubuh kita ya. Tapi waktu kita makan itu kita makan tubuh dan darah Kristus.
Jadi at the same time, pada saat yang sama memang kita makan tubuh dan darah, roti dan anggur itu, ya, kita masuk ke dalam tubuh itu menjadi sesuatu kayak gini. Tubuhnya Kristus itu kan dikandung dari Roh Kudus gitu ya. Akhirnya menjadi daging gitu ya. Nah, sama seperti kayak kita makan tubuhnya yang berasal dari Roh Kudus tadi, masuk ke dalamnya Roh Kudusnya bekerja mengubah tubuh itu menjadi menjadi daging buat roh kita gitu loh, buat jiwa kita. Sama misalnya kayak kamu makan nasi, masuk ke dalam perutmu, lalu kan diolah itu menjadi vitamin, jadi gizi, ya kan? Jadi zat yang dibutuhkan oleh tubuhmu, ya kan? Misalnya kamu makan daging ayam, masuk ke dalam perutmu tuh diubah jadi protein, diubah jadi lemak, diubah jadi karbohidrat, diubah jadi vitamin, mineral, gitu kan? Akhirnya diseraplah oleh tubuhmu, jadi nourishment gitu. Itu kan makanan jasmani. Nah, kalau makanan rohani, komun ini, perjamuan kudus ini adalah masuk ke dalam tubuhmu, roti dan anggur itu, itulah ada kuasa Roh Kudus mengubah itu menjadi zat yang dibutuhkan oleh roh kita. That's interesting ya. Nah, ini dia katakan. So, memang by the body, oleh tubuh, ya, yang disupport oleh roti, ya. Tetapi ingat, kita yang kita makan itu bukan roti dan anggur, ya. Tetapi yang kita makan itu adalah tubuh dan darah Kristus. Kok bisa Pak? Kan tapi saya lihat wujud fisiknya roti ini, anggur ini. Ya, itu sudah diubah oleh Roh Kudus menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya, sehingga yang kita makan itu Roh Kudus bekerja di dalamnya, memberikan kehidupan bagi kita. Oke, makanya nanti di dalam kalau kita baca di dalam ini ya, dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 54 sampai 58, coba baca. Yohanes 6 ayat 54 sampai 58. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang mempunyai hidup kekal dan aku akan mengumpulkan dia dari zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa makan sama seperti Bapa yang hidup menurut aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek-nenekku, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Oke. Nah, maka di situ jelas ya, Yesus mengatakan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Ya. Oke. Kan ini menjadi seperti nourishment melalui tubuh ya. Sehingga ya memang kita harus masuk melalui tubuh kita. Ya. Dan Allah memang menggunakan tubuh ini kan juga untuk di dalam kekekalan nanti. Gitu. Jadi kita nggak bisa hanya makan dan minum itu kayak hanya simbol gini. Ya, tapi memang kita harus makan wujudnya, roti dan anggur itu dalam tubuh. Waktu begitu masuk dalam tubuh, nah itu sama seperti Roh Kudus membuat benih Maria itu jadi daging, ya. Maka ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, Roh Kudus itu mengubah roti dan anggur itu menjadi dagingnya Kristus. That's the mystery, ya. That's the mystery. Maka kita waktu setelah Bible kita perlu iman ini. Iman yang bisa melihat hal itu. Ya, selain iman yang timbul dari pendengaran akan Injil,
Tapi iman yang kamu bisa melihat segala sesuatu itu yang memang dilihat oleh mata nggak bisa kamu lihat. Tapi dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 itu apa? Iman itu menjadi dasar dari pengharapan dari segala sesuatu yang kamu tidak bisa dilihat. Nah, dengan iman kita bisa melihat itu maksudnya. Ya, dengan iman kita bisa melihat karya Roh Kudus. Dengan iman kita bisa melihat bahwa baptisan itu menyelamatkan kita, bahwa sakramen kejaman kudus itu memang menjadi nourishment bagi kita. Nah, itu semuanya pakai apa? Kacamata iman. Ya, gitu. Oke. Ya, nah, correct faith in the Trinity is necessary for baptism. Nah, maka tadi iman yang timbul dari pendengaran itu adalah pendengaran akan Injil Tuhan. Nah, orang yang mengenal Injil Tuhan itu dia akan memiliki iman kepada Allah Tritunggal. Jadi kalau dia nggak percaya kepada Allah Tritunggal, gimana? Ya baptisannya nggak bisa berlaku. Ya dia bukan orang Kristen kalau nggak percaya Allah Tritunggal. Saya percaya Yesus tapi bukan Allah Tritunggal misalnya. Nah itu nonsens gitu ya. Ada orang sekarang saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya nggak percaya ada Allah Tritunggal. Itu kontradiksi gitu ya. Karena bisa percaya Yesus, Yesus itulah dari Sang Firman yang ada di dalam Bapa dan Roh Kudus gitu. Jadi iman yang benar itu adalah iman di dalam Allah Tritunggal dan ini menjadi necessary for baptism. Jadi tanpa itu baptisan kita bukan baptisan namanya. Oke. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi bahwa iman itu iman yang timbul dari pendengaran akan Injil. Injil itulah yang akhirnya melahirkan baru kita. Ya, jadi ini ada kalau baptisan itu berarti menandakan kita spiritual, lahir secara rohani, gitu ya. Nah, tadi kan ada bertanya, misalnya tentang 3 celupan ke dalam air itu 3 hari 3 malam ya dalam kubur. Lalu dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus tadi saya katakan ini menandakan karya dari Allah Tritunggal. Ya, dikatakan begini. Misalnya ini ya. Jadi kalau kita katakan anak atau Roh Kudus itu sudah menunjukkan apa namanya Tritunggal ya kan? Masih ingat nggak rumusannya? Jadi kalau kita mengatakan anak itu berarti adalah firman yang diperanakan dari Bapa yang menafaskan Roh Kudus gitu. Ya. Oke, nah ini yang pentingnya moral transformation must follow after baptism. Nah, setelah kita dibaptis, itulah terjadi yang namanya the economy of washing. Ya, kita benar-benar disucikan ya oleh yang namanya purified water. Oke. Nah, purified water itu nggak hanya habis di air sungai gitu ya atau air ini ya air kolam, tetapi dari air mata kita juga itu menandakan moral transformation. Jadi ada air dari jiwa kita atau dari tubuh kita. Nah, pertama memang kita dibaptis dari air dan dari alam, ya. Yang kedua, kita itu dibaptis oleh air yang berasal dari tubuh kita ya, dan jiwa kita, yaitulah air mata kita. Ya. Nah, kita belum bahas ini karena nanti it must follow. Ini
kita mau bahas yang ini dulu ya, Damaskus dulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat chapter 13 ya. Nah, karena manusia itu adalah rasional dan memiliki kehendak bebas, ya, maka dia menerima kuasa ya untuk bisa menyatu dengan Allah dengan kehendak bebasnya. Oke, lalu dengan kehendak bebasnya lah dia menjalankan ketaatan kepada Sang Penciptanya. Ya. Nah, seperti kelahiran baru atau baptisan itu juga bukan karena manusia nggak punya pilihan, manusia punya pilihan untuk mau menyatu dengan Allah atau tidak. Ya. Nah, kita tahu kan bahwa dia datang supaya kita bisa berpartisipasi ya di dalam keilahiannya, dan maka dia memberikan kita tawaran itu, tetapi kehendak bebas kita juga yang menentukan di sini. Ini kata Damaskus ya, di sini dikatakan jadi kita diselamatkan itu baik partisipasi kita ya. Kita mau berperan serta nggak gitu. Ya, ingat cerita-cerita perumpamaan kan gitu kan. Tuhan sudah membuat pesta nih. Lalu dia undang orang itu datang ya kan. Tapi orang itu nggak mau datang gitu. Nah, itu nggak mau ikut pesta, nggak mau ikut partisipasi gitu. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh kenapa? Karena kita diciptakan rasional dan free gitu. Punya apa namanya di sini? Free choice. Ya, our own choice. Kita punya pilihan. Dan Kristus datang memberikan divinity-nya, memberikan pestanya, kita mau terlibat atau tidak. Nah, tentu Allah mengharapkan kita menjadi partisipator, kita terlibat di dalam karya keilahiannya. Nah, itulah sebabnya ada kalian, ya, ada kita di sini. Tuhan mau memakai kita nih untuk menyebarkan undangannya. Undangannya itulah Injilnya tadi gitu. Ya. Nah, tetapi sebelum kita bisa ini ya, mau berpartisipasi dalam keilahiannya nih. Nah, Damaskus mengatakan gini. Setiap orang harus lahir dulu. Yang kedua. Yang pertama lahir dari ibu kita, yang kedua, ini kita cerita baptisan lagi ya. Kita lahir second birth di dalam baptisan. Nah, waktu kita lahir yang kedua ini, inilah kesempatan bagi kita untuk mencapai kesempurnaan. Serupa dengan Kristus. Coba baca Efesus 4 ayat 15. Coba April baca. Atau siapa yang ketemu? Ya. Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal kepada Kristus yang adalah Allah. Oke. Mungkin ayat 13 dulu deh. 13. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan ukuran Kristus. Iya, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan ukuran Kristus. Maka kita mesti dilahirkan dulu, ya, disatukan dengan Dia dulu, gitu. Nah, dia katakan di sini, ini ya. Oleh sebab itu, kelahiran Dia atau inkarnasi, baptisan Dia, penderitaan Dia, kebangkitan Dia membebaskan kodrat kita dari dosa orang tua kita atau dosa nenek moyang kita, dosa asal, yaitu kematian dan kebinasaan. Nah, Yesus memberikan kodrat yang baru, ya, dan Dia sendiri
menjadi buah sulung, the first fruit, buah sulung dari kebangkitan dan membebaskan dirinya dari segala kematian tadi itu. Dan sekarang dia menjadi jalan, menjadi model, menjadi contoh, ya, sehingga kita bisa mengikuti jejaknya dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, baik adopsi melalui kontrak, dan kita menjadi anak-anak Allah dan ikut menikmati atau ikut bersama dengan dia. Karena anak kan berarti kita menjadi ahli waris gitu. Namanya kamu anak, kamu dapat warisan gitu. Ya kan? Nah, dan itu kita dapat ketika dimulai dari second birth, kelahiran yang kedua, itulah jadi kelahiran pertama kita lahir dari Adam yang pertama, kodrat Adam pertama. Kelahiran kedua kita lahir menjadi kodrat Adam kedua. Nah, lahir yang pertama dari benih orang tua, lahir yang kedua itu dari benih Allah, atau benih ilahi. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah gini. Adam pertama lahir kan tanpa benih orang tua, seperti Hawa. Jadi ada kan? Nah, kelahiran Adam kedua nggak perlu benih orang tua, gitu. Ya, seperti ya Adam pertama itu kodrat Adam pertama itu nggak ada orang tuanya, itu orang tua Adam siapa? By firman aja kan, jadilah manusia maka manusia jadi. Nah, sama seperti ketika kita lahir yang kedua itu by firman, maksudnya firman sudah jadi manusia itu meng-create kita, jadi lahir baru, ya, meng-create kita menjadi lahir baru. Oke, nah ini tentang kelahirannya yang kedua. Karena Adam itu spiritual, maka ada spiritual birth, kelahiran spiritual, tapi juga makanan spiritual. So the second birth itu kelahiran kedua itu adalah kelahiran spiritual. Kelahiran pertama kelahiran manusia kita, ya. Yaitu tubuh dan jiwa. Tapi karena dosa lalu mati kan jiwa itu, terjadi kelahiran kedua, ini jiwa itu hidup lagi atau roh kita itu hidup lagi gitu. Ya, so baca Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosamu gitu. Nah, itulah spiritual death. Ya kan? Lalu spiritual death itu oleh kuasa firman itu jadilah hidup, jadi hidup. Spiritual death itu di mana? Dalam tubuhmu. Oleh sebab itu tubuhmu perlu dicelupkan ke dalam air. Gitu. Oleh sebab itu, jiwamu juga diberi makan lewat tubuhmu. Misalnya kamu berdoa juga lewat tubuhmu. Kalau tubuhmu malas berdoa, jiwamu nggak berdoa gitu. Maka perlu praktikos gitu ya. Pak, saya komuni online aja, nggak bisa gitu. Jadi gereja itu memang nggak bisa online misalnya. Ya, kita lihat di gereja itu fisik. Nah, makan perjamaah itu di pendetanya makan ini gitu. Lalu kita online aja kita nyaksikan gitu. Itu belum gitu. Salah satu kerja lewat tubuh kita. Karena jiwa itu di dalam tubuh kita. Ya. Jadi kalau bukan dengan mulutmu kamu mengaku percaya, mulutmu kan tubuhmu kan. Kamu belum diselamatkan gitu. Ya kan? Iman yang timbul dari pendengaran telinga kita ini. Maka timbullah iman gitu. Oke. That's right. Tadi kembali ke Efesus 2 itu roh kita tuh mati dalam pengertian ya kita nggak bisa terima makanan dari Allah, terputus gitu. Ya.
And then ya tubuh kita tinggal tunggu waktunya gitu. Nah, tetapi setelah kita lahir baru, tubuh kita dibaptis ya, dicelupkan ke dalam air, lalu rohnya yang tumbuh gitu. Nah, itu second birth. Tapi waktu setelah kita dibaptis, hidup baru gitu, tubuh kita berpartisipasi ke dalam di dalamnya gitu. Ya, misalnya perjamuan kudus ya kita ikut, tubuh kita ikut gitu. And then kita melayani, kita berdoa gitu. Ya, semua that's it. Oke. Nah, saya ulangi, the second birth itu adalah spiritual birth, and then kita setelah spiritual birth kita butuh spiritual food. Ya, makanan rohani. Tetapi karena kita juga terdiri dari tubuh dan jiwa, maka makanan rohani itu didapat dari tubuh kita. Jadi kalau tubuhmu nggak mau berdoa, ya kamu nggak dapat makanan rohani. Tubuhmu nggak mau pergi ke gereja, ya kamu nggak dapat makanan rohani. Ya, kalau tubuhmu digunakan untuk berbuat dosa, ya bukan makanan rohani yang kamu dapat, tapi racun buat jiwamu. Oke, you see? Nah, the birth, kelahiran yang kedua ini diberikan kepada kita oleh air dan roh. Ini saya bahas lagi ya. The birth was given us by water and by the spirit. Artinya apa ini? Kelahiran kedua itu diberikan ke kita melalui air dan Roh Kudus, melalui baptisan kudus. Ya, sementara makanan rohani itu adalah roti dari surga, roti rohani atau roti hidup itu sendiri, yaitu tubuh dan darah Kristus. Nah, itu yang makanan itu yang cocok buat roh kita. Kenapa? Karena roh kita tuh berasal dari Dia kok. Makanya makanannya itu cocok dari, sama seperti gini. Kenapa pupuk itu dari alam? Kompos, cocok buat tumbuhan. Ya karena memang tumbuhan itu dari alam kan gitu kan. Bahannya dari alam. Walaupun bisa dibuat secara kimia gitu kan. Tapi waktu pupuk kimia itu kan ketika masuk ke dalam tanah kan terurai lagi dia menjadi zat yang dibutuhkan ya kan. Nah, sama seperti tadi cerita pupuk. Roh kita kan berasal dari Sang Pencipta itu. Nah, sekarang Sang Pencipta itu sudah menjadi tubuh. Lalu tubuh itu diberikan kepada kita. Berarti tubuhnya Kristus itu berasal dari mana? Dari Sang Pencipta itu kan, Logos itu. Nah, Logos ini yang menciptakan roh kita. Nah, maka roh kita cocok dengan tubuhnya Kristus itu. Ya, karena satu natur gitu. Oke. Nah, itulah sebabnya ada kelahiran spiritual lewat baptisan, ada spiritual food lewat sakramen perjamuan kudus. Ya. Baptisan itu kelahiran secara roh, komuni atau perjamuan kudus itu makanan roh kita. Nah ini sebetulnya Tuhan sudah kasih contoh ya sebelum dia disalib itu dia makan makanan Paskah itu, makanan ya menjelang Paskah itu bersama muridnya. Lalu dia mencuci kaki murid-muridnya ya kan. Nah itu sebetulnya satu simbol bahwa nanti mencuci kaki murid itu simbol dari baptisan, ada kelahiran baru. Lalu ada Yesus kan makan Paskah kan. Nah, itu simbol dari perjamuan kudus atau Ekaristi. So, kita butuh dua itu, dilahirkan baru, tapi terus diberi makan. Oke, this is sangat mystical gitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nah, sekarang kita sampai di sini nih. Ya.
Ya. Kalau baptisan tadi kan orang kan bisa baptis dari kecil bisa baptis. Apakah perjamuan kudus itu juga punya aturan seperti misalnya orang yang ikut perjamuan itu harus sudah dewasa. Misalnya kalau kami misalnya kan kita berusia, kita nggak boleh ikut perjamuan kudus. Iya. Kita udah remaja atau udah kita berusia. Makanya perjamuan kudus itu harus diberikan kepada orang yang sudah lahir baru cocok makanannya. Iya, setelah baptisan baru boleh perjamuan. Nah itulah makanya akhirnya dibiarkan lapar kan. Gitu. Kalau di gereja Katolik, di Ortodoks itu bayi juga ikut perjamuan kudus. Katolik mungkin enggak ya, setelah nanti dia dewasa. Tapi di Ortodoks itu bayi juga ikut perjamuan kudus, diberi makan. Karena itu spiritual food. Tapi spiritual food ketika orang itu sudah rohnya sudah hidup. Kalau rohnya mati, gimana kasih makan? Cuma kan. Oke? Ya. Jadi spiritual food itu ya food. Memang makanan tapi spiritual gitu. Karena semua lihatnya itu kalau yang namanya food ya kita percaya bahwa khotbah itu makanan bagi rohani ya kan. Gitu. Kata-kata kita itu kayak jadi makanan buat jiwa ya kan. Tapi kenapa nggak bisa percaya bahwa roti dan anggur itu adalah makanan juga bagi roh gitu loh. Kenapa itu percaya itu cuma simbol gitu. Aneh kan, nggak konsisten kan. Nah, gak? Ya, kamu percaya bahwa percaya kepada Kristus itu diselamatkan dengan iman. Ya, tapi kenapa nggak percaya roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Kristus yang menyelamatkan gitu. Percaya iman itu menyelamatkan kan itu. Tapi nggak percaya roti dan anggur itu tubuh dan darah Kristus yang menyelamatkan. Ya, pada ada jelas dalam Yohanes 6 itu kan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Ya kan, waktu Yesus mengangkat roti dan anggur itu. Oke, kita nggak bahas ke situ, cuma saya aneh aja bagi saya, kenapa kok orang sudah dibaptis nggak dikasih makan, ibarat sudah lahir baru nih, tapi nggak dikasih nourishment tadi, ya mampus gitu. Iya, sampai dia akil balik baru ngerti tentang itu, baru dikasih makan gitu. Ya, makanya nih jadi-jadinya kayak kalian ini hidup dalam dosa terus. Oke. Nah, jadi kayak misalnya kayak Gemi itu perlu direformasi, transfigurasi orangnya, tapi sistemnya harus direformasi. Ya, nanti kalian kasih tahu. Suruh baca John Damaskus. Oke. Nah, dikatakan di sini ya, apa namanya? Nah, ini tadi yang baca oleh siapa tadi? Francisca. And it, this is my body. It is broken for you unto remission of sin. Ya kan? Gitu. This is spiritual food. Gitu. Nah, Pak, spiritual food-nya kenapa nggak langsung Roh Kudus saja yang langsung masukkan ke dalam roh kita gitu loh. Nah, sekali lagi, manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Nah, lewat tubuh lah, jiwa itu diberi makan. Makanya istilahnya roti dan anggur, supaya bisa ditelan oleh tubuhmu. Gitu. Coba kalau dikasih bukan roti, bukan anggur ya. Kasih apa ya?
tanah atau pasir kan nggak bisa, nah gitu ya. Oke, so this is maka ada drink and food itu drink and food itu nourishment buat kita. Oke, nah sekarang kita lanjut di sini. Nah, waktu Tuhan mencipta misalnya ya, dengan kuasa Dia, alam semesta ini, langit dan bumi ini, ya, Dia bisa hanya dengan firman-Nya kan. Tapi masa nggak bisa roti dan anggur itu Dia ubah jadi tubuh dan darah, ya kan? Yang kata Damaskus, langit dan bumi aja, air dan api, dan seluruh alam semesta itu bisa dibuat hanya dengan firman-Nya. Kenapa Dia nggak bisa membuat rahim Maria itu berbuah oleh Roh Kudus? Lalu kenapa Dia nggak bisa buat tubuhnya itu menjadi roti dan anggur itu dibuat menjadi tubuh dan darah? Ya, oke? Nah, ini pertanyaannya. Nah, dia katakan di sini, roti dan anggur yang kita makan ini untuk spiritual food kita itu adalah karya dari Roh Kudus. Ya. Nah, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, ya, berkata-kata dengan firman-Nya, lalu Roh Kudus menghidupkan atau menguduskan. Nah, sama seperti kayak tadi, tubuh dan darahnya tercipta itu. Roti dan anggur itu seperti tercipta. Lalu Roh Kudus itu menghidupkannya. Gitu. Nah, roti yang hidup, air yang hidup, itulah tubuh dan darah yang diubah oleh Roh Kudus. Jadi tubuh dan roti dan anggur itu bukan itu benda mati, ya, tapi itu dihidup oleh karena karya Roh Kudus. Sama seperti ini, Tuhan menciptakan kita manusia. Lalu Roh Kudus menghembuskan nafasnya, menghidupkan kita. Ya kan? Gitu. Sama seperti Tuhan menciptakan alam semesta ini. Lalu Roh Kudus bekerja. Nah, makanya dikatakan di sini, all things, apapun yang Tuhan ciptakan, Dia ciptakan melalui operation atau karya dari Roh Kudus. Nah, begitu juga dengan karya Roh Kudus yang menghadirkan semua ini, ya, yang seperti kayak kita makan dan roti itu, yang akhirnya mengubah itu menjadi sesuatu yang hidup. Sama kayak Roh Kudus mengubah alam semesta ini menjadi hidup. Pohon itu jadi hidup, binatang itu jadi hidup, ya, dan semua itu jadi hidup. Oke, matahari itu berfungsi semuanya, gitu. Nah, itu oleh Roh Kudus. Dan ini juga sama seperti roti dan anggur yang kita terima, diubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang hidup. Ya, tentu harus diterima, tadi kata Damaskus, melalui iman, by faith alone. Dicerna hanya melalui iman. Why? Karena memang itu beyond description and understanding, gitu ya. Kita lihat aja lah cara kerja tubuh kita, gitu ya, atau cara kerja alam semesta inilah, itu very amazing, gitu. Kita nggak bisa memahami dengan otak kita yang terbatas, gitu. Ya. Nah, bagaimana misalnya ini ya, bagaimana roti itu bisa menjadi tubuh Kristus atau anggur itu menjadi darah Kristus? Kita nggak bisa jelasin, gitu. Tapi kita bisa jelasin bahwa dengan iman kita memandang itulah karya Roh Kudus. Ya. Gitu.
Oke? Nah, terus dia katakan, ketika diubah menjadi tubuh Kristus, dan kita tahu tubuhnya Kristus itu kan tubuh yang sudah menyatu dengan Godhead katanya, dengan hal yang ilahi. Ya, united with the Godhead. Jadi waktu kita makan tubuh dan darah Yesus itu, makanya Allah itu berdiam di dalam diri kita. Gitu. Ya. Nah, makanya Paulus mengatakan, kamu bukan lagi kamu yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kamu, by mystery itu. Jadi kayak kita itu kayak punya, kita kodrat manusia, tapi kodrat manusia yang ilahi gitu. By faith, by grace, ya. Paham ya? Nah, waktu kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus itu, sedangkan tubuh dan darah Yesus itu adalah tubuh dan darah yang ilahi. Maka waktu kita makan, kita masuk, jadi kita tuh kayak berdiam bersama dengan Allah. That's why, makanya Paulus mengatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu sendiri adalah apa? Tempat tinggal Roh Allah, tempat tinggal Allah. Gitu. Ya. Bagaimana kita memahami ini? Ya by faith. Ya, bahwa tubuh kita, roh kita, ketika kita ikut perjamuan itu, bahwa kita tuh memang satu gambaran nanti ke depan, ya kita akan menyatu dengan ilahi. Oke, ada pertanyaan di sini. Jadi tubuh dan anggur ini bukan simbol ya. It's not the figure of the body atau simbol dari blood of Christ. Allah melarang itu. Tapi ini adalah benar-benar the actual divine body. Benar-benar tubuh yang diilahikan. Ya, jadi dengan kacamata iman itu tadi kita melihat ini benar-benar tubuh Kristus dan darah Kristus, bukan figur atau bukan simbol. Oke? Untuk apa ini? Nah, ketika kita makan, inilah yang akan memurnikan purity. Ya, memurnikan kita. Nah, menariknya itu Damaskus kasih contoh, misalnya Yesaya itu melihat batu bara ya, batu yang terbakar itu, oke. Nah, dia lihat itu ya batu, apa maksudnya bara gitu, tapi yang sudah menyatu dengan api. Nah, begitu juga dengan roti komuni tadi. Jadi dia bukan hanya roti aja, tapi di dalamnya ada apa? Api, yaitu ada tubuh Kristus, ada Godhead itu. Oke? Nah, itu dia. Seperti kamu kan pernah lihat apa namanya bara ya. Nah, bara itu dari kayu atau dari batu, tapi di dalamnya ada api. Nah, sama seperti kita lihat roti perjamuan itu, ya roti, tapi di dalamnya Kristus. Nah, ini dia. This Christ body and blood entering into the composition of soul and body without being consumed. Jadi kita benar-benar makan tubuh dan darah Kristus itu masuk ke dalam jiwa dan tubuh kita tanpa kita dikonsum ya, tetap kita jadi tubuh kita gitu. Bukan tiba-tiba kamu makan roti dan anggur itu tiba-tiba tuh kamu jadi kayak aneh gitu ya. Tetap diri kamu, cuma di dalamnya adalah tubuh dan jiwa kita itu sudah sustenance ya, artinya sudah ditopang oleh sesuatu yang ilahi.
Nah, topangan itulah yang penting buat apa namanya purify, ya, purification. So tubuh dan darah Kristus yang kita makan, ya, kamu lihat tubuh dan darahnya itu fisik. Tetapi tubuh dan darahnya Kristus itu yang sudah menyatu dengan ilahi itu, seperti tadi bara itu ya, yang sudah ada apinya itu menyatu jadi satu itu tubuh dan darah fisik gitu. Maka kita juga perlu tubuh kita makan tubuh dan darah yang fisik itu lewat roti dan anggur itu. Tapi di dalamnya ada api. Nah, api inilah untuk memurnikan kita. Oke? Ada pertanyaan di sini? Ya. Di dalam tubuh manusia ketika dia memakan tubuh daging dan darah itu kan di dalamnya tuh ada roh kudus ya Pak. Jadi ketika kita memakan tubuh itu otomatis itu tinggal di dalam tubuh kita dan menjadi baik roh kudus di dalamnya. Kenapa kita masih cenderung melakukan dosa? Padahal kita sudah memakan tubuh dan darah. Ya, tadi kan saya sudah katakan kita tidak konsum. Tuhan tidak mengubah total. Kayak misalnya ini bara yang api itu ya, itu tetap batu gitu. Cuma ada apinya. Tetap bara. Bukan jadi api dia. Tetap bara kan. Nah, waktu kita makan tubuh dan darah Kristus itu ya kita tetap diri kita, tidak konsum gitu. Tetap diri kita. Gitu. Yang punya kehendak bebas, yang punya segala gambar Allah itu, ya kan? Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kok kita masih tetap cenderung berbuat dosa, gitu? Nah, karena keselamatan itu kan by participation. Kita mau berpartisipasi di dalamnya, berperan serta terus, gitu, ya. Nah, sebetulnya kita mesti melihatnya gini ya. Waktu kita metanoia atau kita tobat itu kan memang semuanya harus dibalikkan. Bahwa memang hidup ini it's not what we want, tapi menjadi kayak semacam digital life. Maksudnya gini, digital life itu kayak kita ikut sakramen ya, itu bukan sekedar pacaran, tetapi memang itu hidup kita. Bahwa hidup kita itu kayak waktu kamu ikut ibadah perjamuan kudus itu kayak nonton drama hidupmu. Jadi kita nonton dramanya bukan hanya lewat TV ya, tapi waktu lewat ibadah itu kamu sedang menonton hidupmu yang diliturgikan, yang diibadahkan. Hidup murni yang mulai dari lahir terus tumbuh dewasa ya sampai nanti mati. Nah, hidupmu itu diliturgikan, diibadah. Jadi waktu kamu ikut ibadah itu kamu melihat hidupmu sendiri. Harusnya kalau aku ikut perjamuan makan tubuh Kristus ya aku kan kalau di liturgi itu ya mulai Yesus itu datang berinkarnasi ya, lalu dia salib, dia mati, terus dia memberikan dunia buat kita. Nah, hidup kita tuh harusnya seperti itu. Kita lahir, Kristus berinkarnasi, kita juga lahir, tapi dia menderita, dia ikut mati, dan dia ikut bangkit. Ya. Nah, berarti kita ikut mati, dan ikut bangkit. Ya. Nah, lalu Tuhan kasih tubuh dan darahnya supaya kita kuat, kita terus bisa jalani kematian, menjadi kehidupan yang mati dan bangkit. Jadi waktu kita sudah menerima sakramen ini, ya, you see our life itu like ini ya, like itu gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Sneman itu mengatakan ya,
Kayak kita mau pergi ibadah di gereja itu hidupmu. Kayak kamu bangun, berarti kan kita mau pergi gereja nih, misalnya ibadahnya jam 7 pagi ya. Pagi misalnya rumahmu jauh. Nah, kita bangun pagi, terus kita mempersiapkan diri. Itu sebenarnya udah liturgi gitu. Terus kita jalan, terus kita masuk dalam gereja, kita ibadah gitu. Apa namanya itu ya waktu kamu ibadah itu sebetulnya ya kayak hidupmu, bahwa kamu mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Kamu berarti hidupmu itu ya harus mengkhususkan waktu untuk Dia. Ya, kamu bangun pagi nih demi bisa ikut ibadah. Berarti ya hidup kita itu mestinya seperti itu, cari Tuhan, mengkhususkan waktu buat Dia. Ya, and then apalagi ya? Kamu benar-benar mengesampingkan hal-hal yang lain, ya kan? Terus kamu pergi ibadah capek-capek itu ya, pulang bau misalnya gitu. Nah, hidup kita ya seperti itu. Maksudnya hidup kita itu capek memang. Untuk cari Tuhan itu nggak gampang gitu. Kita harus rela berkorban gitu. Ya, harusnya misalnya kita bisa tidur enak, tetapi aku mau bangun pagi-pagi bisa ikut ibadah gitu. Nah, hidup kita tuh harusnya seperti itu. Maksudnya mengkhususkan diri untuk itu. Gitu. Harus rela berkorban, harus cari Dia, harus bersusah payah gitu ya. Nah, lalu sampai gereja kita berdoa, kita bernyanyi, memuji Tuhan. Nah, hidup kita juga harusnya seperti itu. Hidup kita itu harusnya bersukacita gitu. Hidup kita harusnya memuji Allah. Jadi memuji Allahnya bukan waktu di gereja doang, tapi memang hidupmu gitu. Iya gitu. Lalu kamu di gereja berdoa kan dengan firman kan. Nah, sama hidupmu itu seharusnya juga apa? Doa dan belajar firman gitu. Lalu kamu terima perjamuan kudus ya kan, makan tubuh dan darah Yesus itu yang akhirnya kamu tuh kayak diberi rasa ilahi ya kan, Allah itu tinggal dalam dirimu gitu. Nah, kamu lihat dalam hidupmu iya ya, Tuhan memberikan tubuh dan darahnya, lalu saya terima. Nah, saya juga mesti berkorban seperti Kristus. Ya, dia sudah berkorban tubuh dan darahnya buat saya juga harus berkorban buat Dia gitu. Ya, seperti kalau kita lihat Tuhan kan memerintahkan kita untuk mengasihi Allah dan sesama, ya kan? Nah, dengan segenap hidup kita dan semuanya gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengasihi Allah gitu? Caranya adalah kamu lihat apa yang Allah Bapa itu kerjakan buat anaknya. Anaknya sampai dia dia tidak menyayangkan anaknya, dia mengorbankan anaknya supaya kita boleh diselamatkan. Maka sih Allah yang kayak gini kamu nggak mengasihi Dia? Maksudnya gitu loh. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Allah dan Kristus buat kita, maka sih kamu nggak bisa mengasihi Dia, Allah yang demikian kasihnya. Nah, itu akhirnya membuat kita tuh mengasihi Tuhan. Nah, waktu kamu ikut sakramen, iya, lihat tubuh dan darah itu yang terbaring di meja, gitu ya. Masa sih kamu nggak bisa melihat itu hidupmu? Maksudnya gini, kamu lihat roti dan anggur itu simbol kasih, gitu. Mau makan, begitu kamu pulang dari gereja, hidupmu harusnya penuh kasih. Karena kamu sudah lihat di dalam liturginya itu kasih gitu. Ya, makanya hidup itu ya seperti itu, lalai, tapi bersifat liturgis. Gitu. Liturgisnya gimana? Waktu kamu ke gereja, kamu nyanyi, kamu doa, kamu itu paduan suara misalnya, terus kamu itu perjamuan kudus, itu kan liturgi, ya kan? Itu kayak kita nonton, ada yang gereja 1 jam aja ya kan? Ya, kayak kita nonton drama 1 jam. Tapi itu bukan sekedar liturgi di gereja, tapi itu menjadi nuansa kita. Nah, sama kayak tadi, kamu lihat roti dan anggur,
And then kamu lihat apa namanya? Kamu lihat apa itu? Pengorbanan kasih, ya kan? Lalu kamu terima. Nah, dalam hidupmu gimana? Kamu mengasihi kan gitu. Nah, bagaimana mengasihi sesama? Nah, kamu lihat tuh, Kristus waktu dia berkorban, dia memberikan roti dan anggur tubuh dan darah itu buat kita, buat sesama ini. Nah, kamu lihat teladan kasihnya Kristus. Masa kamu dengan lihat itu nggak bisa mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi dia? Gitu loh. Jadi waktu kamu ikut liturgi, misalnya kayak ikut sakramen ini, perjamuan kudus itu, kamu lihat apa dalam hidupmu? Lihat kasih Allah. Nah, itulah yang kamu mesti praktikkan dalam hidup. Gitu. Ya, tadi saya ceritakan, kamu mau ibadah itu ke gereja, itu sebenarnya sudah liturgi. Mulai kamu bangun pagi-pagi. Harusnya lebih enak tidur ya kan, tapi kamu bangun pagi. Lalu kamu berperjalanan jauh. Nah, waktu kamu lagi pergi ke gereja itu dalam hidupmu tuh mengingatkan kamu apa? Suatu saat kamu akan kembali kepada Tuhan. Gitu. Ya, misalnya kamu Senin sampai Jumat udah kerja mati-matian. Hari Minggunya kembali ke gereja. Ini artinya apa? Apa yang kita tarik di dunia, suatu saat itu juga nanti enggak kembali. Kita semua kembalikan kepada Tuhan. Ya. Jadi, nah, ini yang kita perlu lihat bahwa kita nggak boleh terpapak seperti gini, kayak pemikiran tadi siapa Elizabeth. Good question, ya. Pak, saya sudah ikut ibadah, melayani, makan roti perjamuan, tapi tetap saja berdosa. Kenapa? Karena hidup kita split antara liturgi, rohani, dengan kehidupan kita sehari-hari. Split. Maksudnya split itu terpisah, terpecah gitu. Nggak bisa begitu gitu. Mesti hidup yang sama. Maksudnya gini, kalau kamu berliturgi, kalau kamu beribadah sama Tuhan, misalnya ibadahmu sejam 2 jam gitu ya, itu kamu lagi menyaksikan dirimu lagi main di situ. Jadi aktor kamu. Walaupun misalnya figuran doang. Kayak pemain utamanya si pendetanya lah, ya kan? Atau pemain musiknya gitu. Iya, gitu. Tapi yang namanya liturgi itu kan sebetulnya semua berpartisipasi. Jadi kalau kita lihat dalam liturgi di gereja ya, misalnya kayak di gereja timur itu ada imamnya, ya, ada diakennya, ada pengidungnya, ada jemaatnya juga ikut bernyanyi bersama. Itu semua pemain itu. Pemain drama kehidupan itu. Drama apa? Drama yang membawa kita dari lahir sampai nanti kembali kepada Kristus. Makanya setelah perjamuan itu kita disuruh apa? Kita disuruh mengucap syukur. Lalu kita dituntut kembali ke dunia. Nah gitu ya. Maka sebelum akhir ibadah kan kamu diberkati. Berkira dalam damai sejahtera, kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan memberkati kalian. Nah kita bawa berkat itu kembali lagi masuk ke dunia. Gitu. Nanti dari dunia kamu bangun pagi lagi, kamu berperjalanan lagi ke gereja lagi. Nah itu kan mengingatkan kita itu seperti itu. Iya ya, saya udah kerja buat dunia, buat ini, kita kembali lagi kepada Allah lagi. Nah makanya kita nggak boleh tamat. Apa yang kita dapat di dunia ini, itu cuma titipan dari Tuhan. Nah gitu. So, this is very interesting ya. Nanti kita harus baca apa? Seneman, ya, liturgical life. Nah ini yang memberkati saya bahwa apa namanya? Nah ini bagus ya kata ini ya, John Damaskus. Ini adalah partisipasi kita. Tuhan nggak maksa, tapi ya tadi kita diundang. Mau nggak partisipasi? Dia sudah kasih ini dramanya.
Minggu kita main drama itu. Ya, iya, drama kehidupan itu. Ibadah, worship, itu adalah satu drama yang kita mesti mainkan. Kamu bukan penonton, kamu pemainnya. Karena ibadah itu adalah hidupmu. Nah, nanti kita belajar ini ya. The Theology of Worship itu ya. Dari Jovan de Recus. Tapi yang penting yang mau saya katakan di sini adalah partisipasinya. Jadi kalau kamu ikut ibadah, itu ibadah hidupmu sendiri. Bukan ibadah itu sekedar untuk memuaskan atau rutinitas gitu ya. Tapi Tuhan sediakan nih. Ya. Makanya dalam ibadah itu kita melihat Kristus yang lahir sampai Kristus yang bangkit, lalu dia memberikan hidupnya buat kita. Nah, kita juga seperti itu, kita lahir sampai kita mendapat dalam kekekalan di dalam Kristus itu. Nanti ibadah kita. So, our worship is like our life ya. Nah, memang kamu mengkhususkan dirimu 1 jam, 2 jam ke gereja, kamu main drama kayak gitu loh. Kamu lihat drama. Ya, gitu. And then after itu, ya kamu diberkati, kamu kembali ke kehidupan nyata. Nah, waktu kamu kembali ke kehidupan nyata, itulah ibadahmu. Ibadahmu yang nyata dalam kehidupan ini. Gitu. Nanti kamu kembali ke gereja lagi. Kamu main drama lagi gitu. Nangkep ya maksud saya? Ya. That's our participation. Tapi juga adalah komunion dia katakan. Nah, jadi di sini Tuhan mengajak kita, tapi Tuhan juga mau menambah intim dengan kita. Kan gimana? Kita udah ngundang tamu nih masuk, tapi kita biarin tamu itu duduk sendirian. Nah, itu juga Allah kita bukan Allah seperti itu. Tapi dia udah undang kita masuk, dia mau berkomuni dengan kita. Nah, komuni inilah kita mengambil tubuh dan darahnya. Oke, kita break dulu. Nanti kita sambung lagi ya. Karena udah ada yang tidur.